Wah, Ketua Umum Partai Demokrat bilang kalau seandainya masih di koalisi partai yang lama bakal hancur lebur. Maksudnya koalisi perubahan kan ya? Emang gitu ya? Inilah Political Review by Action Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya, Positive People. Dalam silaturahmi dan buka puasa bersama Partai Demokrat yang diadakan pada 23 Maret yang lalu, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sempat bilang jika dia bersyukur berada di koalisi Indonesia Maju. Dia sempat berujar jika kita bisa hancur lebur kalau di koalisi yang lama. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur. Betul? Begitulah kurang lebih statement yang dikeluarkan oleh AHY. Koalisi yang lama maksudnya adalah koalisi perubahan kan ya. Pasti ya kita tahu lah ya, koalisi lama maksudnya koalisi perubahan. Yaps, kita semua tahu hasil dari pengumuman KPU pasangan Prabowo Gibran memang unggul nih dibandingkan dengan pasangan yang diusung koalisi perubahan Anies Muhaimin ya. Kita tahu bahwa Demokrat dulu sempat berada di koalisi perubahan untuk awal-awal. Tapi pernyataan AHY ini ditanggapi oleh PKB yang merupakan pengusung Amin. Melansir dari sumber Tempo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Daniel Johan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat yang menyebut partai itu beruntung keluar dari koalisi perubahan. Menurut AHY, kalau masih berada di koalisi itu tentu mereka sudah hancur lebur. Nah, Daniel ini membantah pernyataan AHY. Faktanya, kata dia, kursi yang diperoleh PKB dalam pemilihan legislatif 2024 justru meningkat. Yang pasti PKB malah meningkat tinggi kursinya, kata Daniel dalam keterangan kepada Tempo pada Ahad 24 Maret 2024. Sebagai informasi, partai-partai di koalisi perubahan yaitu Nasdem, PKB, PKS, semuanya ini mengalami kenaikan perolehan kursi dibandingkan hasil pemilu 2019 silam. Nasdem diperkirakan akan mengalami kenaikan sebanyak 10 kursi, PKB juga naik 10 kursi, dan PKS sebanyak 3 kursi. Nah, sementara Partai Demokrat memperoleh 11.200.000 suara sah. Dengan perolehan suara itu, Partai Demokrat ini diprediksi bakal mengalami penurunan jumlah kursi dari 54 pada pemilu 2019, 54 kursi, menjadi 44 kursi di pemilu 2024. Artinya, 10 kursi Demokrat bakal hilang dari Senayan. Dan kalau di logika sih, yang naik emang AHY dapat kursi menteri, tapi kursi-kursi calegnya hancur lebur di Senayan karena calegnya harus tersingkir. 10 kursi itu banyak banget, bos. Bayangin aja, untuk dapat 1 kursi perlu ratusan ribu suara. Wow, jadi sebenarnya yang hancur lebur siapa ya? Kita ulas lagi. Lalu gimana komentar netizen yang kami rangkum dari laman Kompas TV? Cucu Sutirah, Demokrat turun perolehan suaranya, justru partai pengusung perubahan naik semua, AHY mementingkan diri sendiri. Lalu ada Leo Mongga _ST, itu ucapan untuk kepentingan diri sendiri, bos, bukan ucapan untuk posisi partai Anda. Betul apa betul? Terus ada juga N2_ja, Mas AHY mau menyerang tapi gak lihat fakta dan data dulu. Partai-partai di koalisi perubahan malah pada meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Nilawatis Rierna, sorry ye, partai-partai yang ikut perubahan justru meningkat semua. Suaranya sudah dapat jabatan menteri, bangga sekali. Kemana dulu yang sok kritik keras pemerintahan Jokowi. FYI aja nih, kalau menurut kami posisi Demokrat di koalisi Indonesia Maju adalah supporting aja nggak sih? Karena koalisi ini udah jalan sebelum Demokrat ini masuk koalisi. Justru karena jadi pengekor di koalisi Indonesia Maju, ini mengancam posisi Demokrat nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Sebab Demokrat akan kurang power ketika dalam mendukung pemerintahan. Tentu Golkar dan Gerindra yang jadi leader di koalisi ini menjadi top of mind di masyarakat. Begitupun dengan pihak yang nantinya oposisi justru akan meraup simpati dari kebanyakan masyarakat yang merasa kebijakan pemerintah dirasa kurang. Ya, seperti koalisi perubahan yang seakan menjadi antitesa koalisi Indonesia Maju justru mendapatkan dukungan tambahan. Nah, perlu diketahui juga nih, suara Demokrat saat mengikuti pemilu pertama, Demokrat ini berhasil meraup suara hingga 8 juta suara pada tahun 2004, lalu langsung meroket di pemilu 2009 dengan raupan 21 juta suara lebih atau 20
dari suara sah nasional. Ini suara yang tertinggi yang pernah diraih oleh Demokrat, yang mengantarkan SBY juga ke periode kedua sebagai presiden waktu itu. Pemilu ketiga yaitu tahun 2014, suara Demokrat merosot tajam, hampir separuhnya. Demokrat hanya meraih 10% dari suara sah nasional. Saat itu isu tokoh partai yang tertangkap korupsi emang kenceng banget ya, hingga konflik internal Demokrat yang disinyalir membuat suara Demokrat ini turun. Dan 2019 semakin menurun, suaranya menjadi 7,7% yang diraih Demokrat. Ternyata konflik yang berkepanjangan yang belum terselesaikan juga mempengaruhi suara Demokrat. Tapi perlu diingat juga di pemilu 2014 dan 2019, sikap Demokrat yang abu-abu kayaknya juga mempengaruhi nggak sih? Waktu itu kan Demokrat nggak memilih dengan tegas mau koalisi atau oposisi. Di 2024 ini suara Demokrat turun kembali menjadi 7,43%. Meskipun secara suara sedikit naik, namun persentasenya turun karena jumlah warga negara yang memiliki hak pilih di 2024 ini naik. Posisi Demokrat yang berada di urutan paling akhir, paling jebot, partai yang lolos parliamentary threshold seharusnya juga menjadi red flag atau tanda bahaya nih buat Demokrat. Jangan sampai nasibnya sama dengan P3 yang akhirnya harus pamit dari parlemen tahun ini. Ya mudah-mudahan nggak ya, tergantung Demokrat seperti apa nanti ya. Jadi kalau menurut positive people ini gimana dengan Demokrat yang suaranya udah semakin cenderung turun tapi kurang gebrakan ya. Padahal kayak waktu AHY di koalisi perubahan kemarin, gebrakan-gebrakan, kritikan-kritikan pedasnya itu membuat rakyat tuh mungkin bisa menaikkan suara Demokrat ya kala itu ya. Tapi ya politik itu penuh kepentingan dan ambisi dan lain sebagainya. Kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Pokoknya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Ini yang bisa kita bahas di episode kali ini. Kita balikin ke teman-teman positive people, komentarnya gimana. Wassalamualaikum.